Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anandaku sekalian, kembali kita melanjutkan materi kita tentang pernikahan. Dan kali ini bahasan kita adalah tentang hukum, syarat, dan rukun nikah dalam Islam. Enak ya? Mudah-mudahan dengan menonton materi ini Ananda mendapatkan bekal ya yang lebih luas untuk menapaki jenjang pernikahan kelak. Oke Anandaku, selamat mengikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Anandaku sekalian, untuk tahap awal ini kita akan bahas dulu tentang hukum nikah dalam Islam. Nah ya, apa hukum pernikahan dalam Islam itu kita akan lihat dalam pembahasan pertama ini. Berikut macam-macam hukum nikah dalam Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, wajib. Nah, jadi wajib menikah Anda sekalian. Berdosa dia kalau tidak nikah. Nah, hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu. Ya, baik secara fisik maupun finansial. Badannya sehat, ya kan? Kemudian secara ekonomi dia sudah mampu memberi nafkah. Nah, sedangkan bila ia tidak segera menikah, dikhawatirkan dia akan berbuat zina. Ya, nampaknya dia ini sering ke night club, ya, dikelilingi wanita-wanita, ya kan, bonceng anak orang, ya, sana sini gonta-ganti. Akhirnya jadi buah bibir ya. Bahkan sudah sumbang ya dipandang mata. Nah, dikhawatirkan dia ini akan terjerumus ke dalam perbuatan mesum, atau bahasa agamanya itu perbuatan zina, dan itu merupakan dosa besar. Maka laki-laki seperti ini itu sudah wajib hukumnya untuk dia menikah. Ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, ada hukum pernikahan sunnah, ya, yakni menikah bisa menjadi sekedar sunnah saja, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya. Hal ini berlaku jika seseorang sudah memiliki kemampuan, ya, secara fisik, secara finansial sudah mampu, tapi dia masih bisa mengendalikan diri, ya, mampu dia menjauhkan diri untuk tidak terjerumus, ya, ke dalam perbuatan zina. Maka hukum pernikahan untuk laki-laki seperti ini itu sunnah saja. Nah, selanjutnya ada yang makruh. Nah, makruh itu Ananda sekalian dikerjakan tidak berdosa, ya, ditinggalkan malah berpahala. Nah, laki-laki yang seperti apa yang makruh hukumnya untuk menikah adalah bagi laki-laki yang tidak punya penghasilan sama sekali. Jadi dia ini belum punya pekerjaan Ananda sekalian, ya, belum mampu menafkahi dia ini. Kemudian dia juga tidak mampu melakukan, ya, hubungan seksual secara sempurna. Jadi dia ini ada kelainan Ananda sekalian, ya, ada kelainan seksual. Maka laki-laki seperti ini, ya, hukumnya makruh, ya, bila menikah. Anda sekalian. Jadi mungkin termasuk yang makruh itu Ananda, siswa-siswi SMA 8 ini belum kerja.
memang sudah punya keinginan ya, hasrat untuk memiliki pasangan itu sudah ada, tapi belum mampu memberikan nafkah karena belum kerja, maka makruh untuk Ananda menikah ya. Ini bahasa gaulnya nak ya. Kalau pegangan hidup belum punya, tapi kalau yang dipegang hidup tuh ada ya, alhamdulillah ya. Nah, sudahlah batas itu anak ya. Pokoknya makruh untuk Ananda yang belum kerja, belum punya kemampuan secara fisik dan finansial ya. Nah, kemudian ada yang haram Ananda sekalian. Jadi pernikahan untuk dia itu haram. Nah, itu bagi laki-laki yang seperti apa itu yang haram menikah? Bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan tujuan untuk menyakiti pasangannya, ya. Jadi dia ada misi terselubung ya di balik pernikahannya itu. Kan sering terjadi kasus itu Ananda sekalian. Maka kita perlu teliti ya, ketika ada laki-laki datang melamar seorang wanita, wanitanya perlu teliti, kenali baik-baik siapa dia nih. Kaget mentang-mentang dia orang barat misalnya ya, orang barat main terima baik, masuk dia agama kita ya, rupanya pura-pura baik. Sudah pas dinikahi dibawa ke luar negeri, sampai di luar negeri bininya dijualnya ya, dijualnya untuk jadi hostess. Nauzubillah min dzalik. Ini kasus Ananda sekalian. Maka kita perlu teliti dengan pasangan kita ya. Ananda sekalian. Jadi pernikahan dengan tujuan untuk menyakiti pasangan adalah haram. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik Anandaku, selanjutnya mari kita cermati pula syarat nikah dalam Islam. Ya. Nah, ini syarat yang pertama Ananda sekalian. Kedua calon ya, apakah mempelai laki-laki atau perempuan, itu beragama Islam. Jadi wajib hukumnya beragama Islam. Jadi Ananda sekalian, tidak dikenal di dalam Islam ya pernikahan antar agama itu. Misalnya suaminya Islam, istrinya non-Islam, atau sebaliknya suaminya non-Islam, istrinya Islam. Nah, itu tidak sah pernikahan seperti itu. Kalaupun terjadi pernikahan itu dalam pandangan Islam tidak bisa disebut sebagai pernikahan Anda sekalian. Ya. Jadi pernikahannya tidak sah. Nah, kalau tidak sah terus kumpul juga, terus kumpul apa namanya itu? Namanya pernikahan tidak sah. Ya perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya, mungkin kita pernah melihat ada oknum-oknum yang melakukan hal seperti itu ya. Nah, itu tidak pantas untuk kita contoh. Nah, ini dalilnya Ananda sekalian yang menegaskan bahwa tidak boleh pernikahan antar agama atau berbeda agama itu. Jadi mesti sama-sama Islam. Bapak bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Wanita musyrik itu Ananda sekalian itu wanita selain Islam. Itu dikategorikan musyrik. Ya, nak ya. Sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Jadi secantik apapun namun dia musyrik, itu haram untuk dinikahi Anda sekalian. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Jangan pula lakinya musyrik, wanitanya mukmin atau orang Islam ya, itu tak boleh juga.
sebelum mereka beriman, kecuali mereka beriman atau masuk Islam. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Ya, jadi mereka mengajak ke neraka. Orang-orang musyrik itu yang dimaksud Ananda, sedang Allah mengajak ke surga. Jadi ikutilah perintah Allah, karena itu akan mengantarkan kita ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi Anda sekalian, kalau kita merasa diri kita sebagai manusia, punya akal, normal kita, maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat atau firman Allah. Oke, Anda sekalian, jadi kesimpulannya, kedua calon mempelai mesti beragama Islam. Nah, selanjutnya syarat yang kedua adalah bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Jadi ada Anda sekalian laki-laki ya yang haram untuk kita menikah dengannya, ya, wanita khususnya, ya. Misalnya bapak kita, ya, bapak kandung, itu haram kita menikah dengan bapak kandung. Saudara kandung tidak boleh, anak kandung, ya, dan seterusnya. Nanti ada bab tersendiri Anda sekalian untuk membahas tentang siapa-siapa saja yang haram kita menikah dengannya nanti, nak, ya. Jadi tidak boleh kita menikah dengan mahram kita. Jelas, nak, ya. Kemudian yang ketiga, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Jadi syarat sahnya pernikahan dalam Islam yang ketiga adalah mempelai pria wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Wali itu orang yang berhak menikahkan Anda sekalian. Sebelum menikah, seorang pria harus kenal betul latar belakang calon istri, ya, agar ia tahu siapa yang kelak menjadi wali nikahnya. Seperti yang sudah dijelaskan pada rukun nikah ketiga, wali nikah seorang wanita bukan hanya ayah kandungnya saja. Ya, nak, ya. Jadi kalau ayah kandungnya tidak ada, ya tentu beralih. Yang penting beralih ke yang berhak yang lainnya. Yang penting jelas asal-usulnya calon istrinya Anda sekalian, ya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, keluarganya mesti diteliti, ya. Nah, kita tidak mau dapat istri yang tidak jelas, ya. Siapa ayahnya, siapa ibunya tidak jelas. Ya. Oke. Jadi kita mesti kenal betul, ya, siapa walinya dari calon istri ini. Kemudian yang keempat, tidak sedang berhaji atau tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau misalnya Ananda, apakah calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanita sedang menunaikan ibadah haji misalnya, sedang dalam proses melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh dilaksanakan pernikahan, ya. Selesaikan dulu. Hajilah dulu, selesai ibadah haji, ya, baru langsungkan pernikahan. Nah, yang kelima, Anda sekalian, tidak ada unsur paksaan. Jadi syarat sahnya pernikahan dalam Islam itu tidak boleh ada unsur paksaan, baik dari pihak mempelai pria maupun wanita. Kedua mempelai harus dalam keadaan sadar dan atas keinginan sendiri saat melangsungkan pernikahan. Jadi tidak boleh ada Anda sekalian tekanan-tekanan, ya, atau sesuatu yang abnormal, misalnya pelet-pelet, ya, atau hipnotis. Waktu dihipnotis ya nurut-nurut baik, tapi begitu pengaruhnya hilang nanti, nah bala mulai dia tidak cinta misalnya, ya, bebala, nah sudahnya cerai. Nah, Anda sekalian, perceraian tidak diinginkan sebetulnya dalam pernikahan Islam, ya, nak, ya. Kalau bisa kita ini nikah sekali seumur hidup, ya, dan setelah menikah itu tidak terpisah kecuali oleh maut saja. Ya, memang perceraian halal-halal saja dalam Islam, tetapi kata Nabi itu dibenci, ya, dibenci. Abghadul halal indallahi at-talaq. Kata Nabi,
suatu pekerjaan yang halal tetapi dibenci di sisi Allah adalah talak atau perceraian. Oke, Ananda sekalian, jadi tidak ada unsur paksaan. Jadi mesti pernikahan itu dibangun di atas dasar saling cinta, ya, saling suka, siap menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pokoknya siap sehidup semati lah, begitu nak ya. Itu Ananda sekalian, sekedar ilustrasi seseorang yang sedang melayangkan bahtera rumah tangganya di atas perahu, ya. Mungkin itu adalah Ananda, ya. Itu untuk sekedar penghias mata benak. Baik Anandaku, selanjutnya kita masuk ke rukun nikah. Jadi rukun itu Ananda sekalian, sesuatu yang mesti ada. Jadi kalau dia udah ada, batal itu nikah. Itu yang namanya rukun. Nah, pertama ada mempelai pria. Nah, iyalah kalau mempelai pria ada, macam mana nak nikah, ya? Jadi saat akad nikah, mempelai pria wajib hadir, mempelai prianya itu, dan tidak boleh diwakilkan. Nah, berlangsungnya akad nikah sama dengan proses penyerahan tanggung jawab dari wali, ya, kepada mempelai pria. Jadi ketika ijab kabul Ananda dan dinyatakan sah, maka saat itu pula, ya, tanggung jawab orang tua itu beralih, ya, kepada suami. Maka dalam Islam, suami itu lebih pantas untuk diikuti, dipatuhi perintahnya daripada ayah dan ibu kandung sekalipun ketika perintah itu tidak bertentangan dengan perintah agama. Nah, begitu nian besar tanggung jawab yang namanya seorang pria itu nak ya, suami. Oke, jadi harus ada mempelai pria. Nah, kemudian yang kedua, harus ada mempelai wanita, ya, yang bersifat halal untuk dinikahi. Nah, ya nak ya, jadi wanita, tentu wanita yang halal dinikahi. Ya, diantaranya tadi harus Islam. Yang kedua, bukan bini orang, tidak sedang dalam masa iddah, itu ya. Nanti ada bahasanya tersendiri itu ya. Jangan main kawin basing, main tarik langsung ngajak nikah lah. Tengok dulu siapa ceweknya itu ya. Oke, jadi harus ada mempelai wanita yang bersifat halal untuk dinikahi. Nah, kemudian yang ketiga, ada wali nikah untuk mempelai wanita. Nah, ini Anda sekalian, tidak bisa wali tidak ada, karena ini yang akan menikahkan ya. Utamanya wali nikah bagi mempelai perempuan adalah ayah kandungnya. Jadi ayah kandung itu adalah wali utama dari mempelai wanita. Dialah yang paling berhak untuk menikahkan ya anak perempuannya. Namun jika ayah kandung telah tiada misalnya, atau berhalangan sebab kondisi mendesak, yang berhak menjadi wali ya atau pengganti dari ayah kandung tadi, nah, bisa saudara laki-laki kandung, apakah kakak atau adik ya. Tentu ada syarat-syaratnya, diantaranya Islam, balik, dan berakal ya. Kemudian kalau saudara kandung atau saudara laki-laki kandung tidak ada, maka saudara laki-laki seayah ya, tidak seayah seibu, tapi ada saudara laki seayah, ibu lain. Nah, itu bisa jadi wali juga. Kemudian kalau itu tidak ada, kakek dari pihak ayah ya. Jadi bapaknya ayah atau kakek kita kandung bisa menjadi wali. Kemudian saudara laki-laki kandung ayah atau paman ya nak ya, bisa kakak, bisa adik dari ayah yang laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Anak laki-laki dari saudara kandung ayah berarti sepupu ya nak ya, sepupu sekali namanya itu ya. Cukup jelas ya nak. Anda sekalian, selanjutnya yang keempat adalah
harus ada 2 orang pria sebagai saksi. Jadi harus ada saksi ananda sekalian. Kedua saksi harus memenuhi 6 syarat. Nah, jadi saksi itu ada syaratnya juga. Ya, tidak boleh setiap orang jadi saksi. Ada syaratnya. 1, berjenis kelamin laki-laki. Jadi wanita tidak bisa jadi saksi. Kemudian beragama Islam. Jadi non-Islam tidak boleh jadi saksi. Kemudian yang ketiga, berakal. Nah, orang gila tidak boleh kita hadirkan sebagai saksi. Ya. Kemudian sudah akil baligh atau sudah sampai umur. Jadi anak kecil yang belum balik tidak boleh jadi saksi. Kemudian adil. Nah, orangnya baik ananda sekalian ya, tidak memihak ya, tidak berat sebelah. Kemudian merdeka. Jadi dia bukan budak ya. Jadi dia adalah orang merdeka. Arti merdeka yang dimaksud adalah tidak berstatus sebagai budak atau tawanan dari pihak lain. Nah, itu nak ya. Saksi tadi. Kemudian yang terakhir rukun nikah adalah ada ijab dan qabul. Anda sekalian, ijab dan qabul ini itu berasal dari bahasa Arab. Ijab yaitu ucapan penyerahan yang diucapkan wali ya dari pihak perempuan atau wakilnya sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Jadi ini ucapan wali, singkatnya begitu nak ya, yang menikahkan. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Ya. Usai kalimat qabul diucapkan, biasanya sang penghulu yang memimpin prosesi akad berseru dalam nada tanya, sah? Ya, nanya sah. Kemudian dan yang berhak menyatakan sah atau tidaknya ijab kabul ini adalah kedua orang saksi ya. Jadi bukan orang banyak, tapi saksi itu yang paling berhak. Itu guna saksi. Maka saksi itu diantaranya memang dia harus sehat jasmani dan rohani juga ya. Antara lain sehat pendengarannya. Kali orang ijab kabul dia tidak dengar, ditanya hahok bayang. Jadi angkatlah orang yang sehat ya. Tuan Anda sekalian, itu gambar orang sedang. Kemudian ini contoh lafaz ijab kabul Anda sekalian. Boleh dihafalkan dari sekarang ya. Ini lafaz ijab. Ijab dalam akad nikah yang benar yang dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Ini bahasa Arab nah ya, tapi sebenarnya ijab ini nak dan qabul ini boleh dibahasakan dengan bahasa yang dimengerti ya oleh penduduk setempat. Jadi tidak mesti bahasa Arab. Nah, tapi kalau bahasa Arabnya ya seperti ini. Misalnya yang menikahkan atau wali berkata, ankahtuka wa zawwajtuka mahtubataka ya binti. Nah, sebut nama ceweknya alal mahri ya halan. Alal mahri itu maksudnya tuh dengan mahar, maharnya apa gitu. Nah, itu ada terjemahannya nak. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan pinanganmu, putriku. Siapa putrinya? Misalnya namanya Siti Metinting. Ya. Dengan mahar misalnya sepasang sepasang anting-anting ya, dibayar tunai. Aneh pula ya maharnya anting-anting. Boleh saja. Nah, itu contoh lafaz nak ya. Yang sering kita dengar juga redaksi lain di masyarakat kita misalnya begini. Katakanlah mempelai laki-laki itu namanya Bambang Kentolet ya. Wahai Bambang Kentolet, engkau aku nikahkan dengan putri kandungku bernama Siti Matinting dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, kira-kira begitu nak ya. Nah, itu contoh lafaz ijab. Ini untuk yang menikahkan. Nah, sedangkan contoh lafaz qabul ya. Qabul ya nak, bukan cabul. Nah, ini yang bahasa Arabnya. Qabil tunika haha ya, wa tazwijaha ya,
'alal mahril madhkur wa raditu bihi wallahu waliyyut taufiq. Ya, artinya saya terima nikah dan kawinnya ya dengan mahar yang telah disebutkan dan aku rela dengan hal itu dan semoga Allah selalu memberikan anugerah. Itu terjemahan dari lafaz qabul bahasa Arab tadi. Tapi yang umum kita dengar, redaksinya yang sering kita dengar di kalangan masyarakat kita di Jambi ini khususnya, itu lafaz qabulnya simpel seperti ini misalnya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Sudah cukup itu. Kemudian tanya saksi, kalau saksi mengatakan sah, jadi gitu. Ya, sah lah. Ya, sebagai pasangan suami istri. Ya, Anda sekalian, selanjutnya ini bagian akhir ya dari pertemuan kita kali ini nak ya. Bapak ingin memberikan tugas, ya, nak ya. Tugasnya adalah buat video Ananda sedang membacakan resume dari materi kita ini. Ya nak ya. Jadi Ananda bacakan resume Ananda itu, videokan, lalu kalau selesai videonya kirimkan nak seperti biasa. Ya. Secepatnya, tidak usah ditunda-tunda nak, nanti payah pula ngirimnya. Kadang-kadang tuh payah tuh karena ya payahlah karena tenggatnya sudah habis, ya nak ya. Oke, Anandaku sekalian, selamat melaksanakan tugas. Semoga sukses Ananda sekalian. Ya, jalani hidup dengan ikhlas. Oke, Ananda, dengan senyum, ya. Jangan buang-buang waktu. Insya Allah kesuksesan menanti. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.